Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak semuanya. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat petang, dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis suatu bangunan, yaitu bangunan gedung ya. Dimana di sini saya menggunakan aplikasi SAP 2000. Nah, versi 20.0. Nah, yang ini ya. Nah, jadi kita akan mulai dari awal sampai akhir gitu kan. Jadi agar runtut pekerjaan kita itu gitu kan. Nah, jadi di sini sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu pada analisis kali ini saya mengambil sampel ya, sampel yaitu apa ini, perencanaan gedung 05 Blat ya, SDN. Kebetulan ini adalah project saya ya, project. Jadi saya ambil contohnya ini gitu kan. Nah, jadi untuk adik-adik ini khusus ya. Video ini khusus spesial dibuat untuk adik-adik yang semester 45 ya, 45, 6, 7 gitu kan. Pada yang jurusan teknik sipil di semester tersebut biasanya sudah dapat project lah ya dari yang lain gitu kan. Dari tetangga misalnya, tetangga rumah, terus dari orang-orang lain untuk ngitung struktur gitu. Guna untuk misalnya untuk IMB gitu kan, salah satu syarat lampirannya kan adalah perhitungan struktur. Nah, jadi adik-adik semua nanti menghitungnya gitu kan. Terus caranya gimana? Nah, sekarang kita bedah dari awal sampai akhir. Nah, ini saya ambil contohnya ini ya, yang ini. Nah, kebetulan ini sudah ada tangganya. Nah, asik, mantap ya. Sudah ada tangganya, jadi nanti kita dapat membuat pemodelan tangga. Setelah itu kita cek dulu nih, kita baca dulu gambarnya nih ya. Misalnya adik-adik dapat project itu, kita baca dulu gambarnya. Nah, dibaca gambar biasakan dari awal ya. Ini set plan-nya gedung A gitu kan, nih A ternyata. Nah, lihat nih, ini A, berarti yang ini ya. Terus ini dana penanganan. Nah, oke lah. Sekarang kita ambil langsung yang A ya. Kita baca yang revitalisasi atau rekonstruksi ruang kelas A. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada beberapa ruangan di lantai 1. Nah, kebetulan ini 2 lantai ya, 2 lantai gitu kan. Nah, terus ada tangga. Ini lantai 2-nya. Lantai 2-nya ternyata kelas gitu kan. Kelas saja. Berarti ruangnya ada banyak nih ya. Nah, kita lihat nih. Ini ada garis asnya ya, kita lihat nih, ada 1, 2, 3, 4 sampai 11. Ini adalah sumbu X. Di SAP 2000 itu nanti itu adalah sumbu X nya. Terus yang A sampai E ini adalah sumbu Y nya gitu kan. Nah, kita pastikan dulu nih, ini sama rata nggak gitu kan. Nah, cek dulu. Oh, ternyata sama. Oke, kalau udah sama enak gitu kan, enak. Jadi kita membacanya itu gampang juga gitu kan. Nah, kita pastikan dulu ternyata sama gitu kan. Kalau nggak sama kan nanti di gridnya kita nanti beda-beda juga gitu kan. Banyak gridnya nanti gitu. Nah, oke lah. Gambarnya udah kelihatan. Terus kita lihat dulu nih tingginya untuk sumbu Z ya. Sumbu Z tingginya. Nah, tingginya dari 0 ke 4,18. Oh, berarti jarak antar lantai itu 4,1 meter ya. Nah, terus dari jarak dari ringbal atas ya. Nah, ini 10,4 berarti 2,24 ya. Nah, oke. Berarti karena ini atapnya bukan dak ya. Jadi kita nanti bisa dapat analisis rangka baja gitu kan. Mantap. Oke, udah diketahui. Sekarang kita lihat dulu nih denah-denah apalagi ukuran gitu kan. Nah, terus di sini ada semut ukurannya kolom. Nah, kolomnya ini. Karena ini gambarnya sudah lengkap ya, sudah lengkap. Terus di di baloknya
baloknya juga sudah ada gambar tulangannya gitu kan. Jadi nanti kita menggunakannya menggunakan apa, section designer nanti untuk kolom sama baloknya. Nanti kita menggunakan section designer agar di balok, kalau kita hanya di pemodelan biasa ya, pemodelan biasa kita tidak bisa memasukkan tulangan di balok sama sengkangnya, kita nggak bisa gitu kan, karena ini sudah ada tumpuan dan lapangannya sudah komplit gitu kan. Nah, jadi kita menggunakan section designer. Nah, seperti apakah itu? Nah, ayo kita buka SAP 2000-nya. Ting. Nah, jadi ini sudah saya buka ya, SAP 2000. Kita langsung saja ya. Neo model. Nah, terus nih kita lihat dulu gambarnya nih. Ini gambar satuannya apa ini? Satuannya, oh satuannya meter. Nah, satuannya meter. Oke lah, di sini SAP 2000 kita ngikutin gambar biar cepat ya. Meter juga. Nah ini pas kebetulan ada meter nih. Nah oke, kita menggunakan 3D frame aja. Oke. Nah, setelah itu kita klik kanan edit grid data gitu kan. Nah, ini sumbu utamanya ya, global modif ya, di modify. Nah, sekarang kita lihat di AutoCAD-nya. Jarak dari A ke dari A, dari 1 ke 2 itu 360, berarti 3,6 ya. Nah, 3,6 meter, 3,6 0 3,6, terus 3,6 ditambah ininya berapa nih, 2,67, berarti 2,67 ya, ini satunya mili ya. Oke lah, 2,67 gitu kan. 1 2 3 banyak ini. 2,67 oke ya, salah nih, tambah 2,67 enter. Nah, sama dengan 6,27 ditambah 2,67. Nah, nah biasanya dia itu karena ini ya, ini kan sama ya jaraknya ya, sama ya. Nah, sama, ini 1 mili ya. Nah, jadi ini jaraknya kan sama semua nih, sama. Kita cek aja terakhirnya berapa, 2760 gitu kan. Oke lah, 2760 berarti di sini ya. Nah, ini kita delete, ininya kita delete. Nah, 27,6 kita hanya menyamakan di sini aja. Nah, 24,93 kebetulan ini sudah saya sudah saya setting ya. Nah, sudah saya bikin kapan ini, 22,27 ya, beda sedikit semili itu wajib kita pertimbangkan ya, wajib kita pertimbangkan agar hasilnya itu benar-benar sesuai dengan pemodelan yang kita inginkan dan klien kita puas gitu kan. Jadi kita nggak ngawur lah bahasa kasarnya gitu kan. Nih, walaupun cuma 1 mili tetap aja kita bikin yang sesuai gitu kan. Nah, oke lah ya, untuk sumbu X ini sudah oke lah ya, simpan dulu lah. Nah, ini sumbu X, kita ke sumbu Y gitu kan, yang tadi aja, agar soalnya saya sering ketekan untuk tombol escape, karena gambar itu kan di AutoCAD kita kan sering escape gitu kan. Jadi kalau ini kita escape, nah keluar dia kan, jangan. Nah, kita ke sumbu Y gitu kan, ini kita hapus dulu lah, kita delete. Nah, kita ini 0, add gitu kan. Nah, dari sini ke sini itu berapa gitu kan. Nah, sekarang kita cek nih, dari as ini ke as ini itu 2 meter. Terus dari as ini ke sini itu 4,5. Terus dari sini ke sini itu 6,65. Terus dari sini ke sini 9,15. Oke. Berapa tadi, 2 meter ya? 2 meter. 2
add, terus 4,5 add, terus 6,65 harus telaten ya, telaten banget ini, aduh lama. 9,15. Oke, ini untuk sumbu sumbu Y. Setelah itu kita yang ke sumbu Z, tinggi bangunan. Nah nih 0, 4,1, 8,2, 0, 4,1 ya, terus 8,2, terus berapa lagi tuh, 10,44. Ini kita kasih Z4 ya, Z4. Nah oke ya, ukuran bubble-nya 1 aja lah, nggak usah gede-gede gitu kan, 1, nggak usah banyak lah. Oke, nah ini yang kita kasih yang sumbu. Nah ini yang kuning ini, oh ini kayaknya ngelek ini, ini berarti di sini nih, grafik mode. Ternyata directnya belum aktif ya. Nah kalau sudah aktif itu dia tuh nggak ngelek, dia tuh cepat, ting, cepat gitu kan. Nah ini kita hapus dulu. Nah berarti sekarang kita sudah dapat nih, grid-gridnya. Nanti kita bikin di sini tangga. Nah nanti di arah sini nanti selasar, nanti di sini ruang kelas gitu kan. Nah ini lantai 2, ini atap. Nah secara umum kita sudah dapat nih gambarannya, gambaran dari denah ini ya. Nah kita sudah dapat. Selanjutnya adalah kita membuat material ya, material. Nah kalau di material kita butuh yang namanya SNI gitu kan, SNI. Sekarang kita buka dulu nih SNI. Nah SNI terbaru. Nah nih kita di material kita butuh yang namanya beton sama tulangan. Nah dua ini kita butuh ya. Langsung kita buka dulu baja tulangan beton ya, baja tulangan beton. Lah kok lama bukanya bos, mana nih, oh ini langsung nih, mantap nih, mantap ya. Nih lihat nih, SNI baja tulangan beton. Nah ini SNI terakhir ya, ini terakhir ya, ini terakhir. Terus SNI beton. Nah SNI beton. Nah jadi SNI inilah nanti sebagai acuan kita dalam membuat material ya. Ini videonya bakalan panjang banget ya, tapi kita potong lah sejam-sejam gitu kan, biar nggak seru gitu kan, biar nggak kebanyakan gitu kan, lama nguploadnya. Lanjut ya, sekarang kita bikin yang pertama adalah kita bikin yang di define ini. Ingat ya, yang di define ini kita selesaikan dulu, selesaikan urut ya, urut. Nah yang pertama adalah material. Nah ini hapus saja lah. Nah yang pertama adalah add new material. Kita yang pertama mau membuat beton. Nah ingat ya, beton itu konkret. Nah tahu lah ya, pada semua orang juga udah tahu ya, user. Nah user ini artinya ini kita yang nentuin berapanya gitu kan, kita yang otak-atik isi dalamnya. Nah oke. Nah kita lihat dulu nih, ini FC berapa gitu kan, FC berapa. Nah kalau bangunan sekolah itu kan bangunan ini pasti menggunakan beton konvensional ya, apalagi di pulau ya, paling nanti semennya semen Padang, semen 3 roda, semen Holcim gitu kan. Nah jadi kita tentuin di sini nih, kita hitung menggunakan FC25 ini karena nggak ada ya keterangannya di sininya. Coba lihat dulu nih, ada nggak di sini keterangannya dia menggunakan mutu berapa gitu. Oh sepertinya tidak ada. Nah mungkin di spek teknisnya, kalau nggak salah emang FC25 sih. Nah oke lah, kita langsung nih FC25. Terus yang di sini beratnya berat si beton. Nah berarti kilogram force meternya. Nah berat volume beton tahu kan, kubiknya berapa gitu kan. Nah segini, segini. Nah sip. Setelah itu untuk elastisitasnya itu kan
Satuannya MPa ya, MPa berarti Newton milimeter. Nah, nih. Sekarang kita hitung dulu nih. Ini F-5 itu 23500 ya. Nah, kita hitung aja lah. Rumus elastisitas itu kan 4700 dikali akar dari FC-nya 25, ya kan? Nah, kita enter. Nah, 23500. Nah, kalau nggak percaya, coba dibuka kalkulatornya. Benar kok itu, benar lah. Benar. Nah, Poisson ratio beton segini ya. Nah, jangan diotak-atik lagi gitu kan. Jangan diotak-atik lagi. Ini emang segini kok angkanya. Nah, yang kita ubah di sini lagi adalah ini koefisien termalnya jangan diubah juga ya. Nah, ini adalah 25. Nah, ini adalah FC. Nih kekuatan. Nah, terus di sini adalah expected concrete. Nah, harapannya gitu kan. Misalnya nih ya, harapannya kan kita kan dapatnya 25. Kalau misalnya lebih ya alhamdulillah gitu kan. Tapi kita di sini kita pakai enggak, maksudnya di sini adalah beton itu kan bakalan lebih ya, lebih gitu kan, lebih kekuatannya. Jadi kita pakai yang 25 aja lah. Kita hitung yang di saat 25 aja gitu. Terus kita ganti dulu nih biar keren sedikit ya. Nah, oke. Nah, beton sudah selesai. Kalau di baja di balok kolom berarti ada yang namanya istilahnya tulangan ya, tulangan. Nah, sekarang kita buat juga nih add new material. Nah, tulangan itu adalah rebar ya, tulangan longitudinal, tulangan sengkang gitu kan. Terus ini menggunakan user ya. Jadi karena di sini kita yang ngaturnya gitu kan, kita yang menentukan berapa angka-angkanya. Terus ini adalah tulangan utama. Tulangan utama itu misalnya tulangan longitudinal, tulangan memanjang. Nah, tulangan lentur gitu kan. Jadi tulangan yang utamanya mutunya berapa gitu kan. Nah, kita yang menentukan di sini. Nah, di sini saya menggunakan BJTS 420A. Ini ada A, ada B ya. Nah, jadi kita cek dulu nih. Ini maksud dari A ini apa gitu kan. Nah, di sini ya, ini di halaman 9 ya. Nah, halaman 9. Nah, nih ada nih. Nah, mutu yang kita pakai ini nih 4. FY-nya adalah 420 gitu ya. Nah, terus yang berat volume adalah kilogram force meter. Nah, tahu kan saudara-saudara berapa beratnya gitu kan? Tahu lah. Untuk yang mahasiswa sudah hafal pasti ini. Nah, segini beratnya ya. Untuk elastisitas, nah satuannya jangan lupa ya, Newton milimeter. Nah, di sini kita ganti. Sudah tahu kan berapa ini berapanya? Tahu lah ya. 200.000 itu 23. Oke. Setelah itu FY. Nah, ini kan satunya MPa juga nih. MPa berarti Newton milimeter ya. Nah, berarti di sini FY-nya 420 ya. 20 ini 525 gitu ya. Dapat dari mana ini gitu kan? Dari sini. Nah, minimumnya FY-nya segini. Nah, kita ambil yang minimum aja. Nah, jadi kita ngitungnya yang kecil aja. Kalau misalnya lebih ya alhamdulillah itu kan lebih kuat. Terus yang kuat tariknya kita pakai yang ini, yang 525. CTS 420A. Terus yang ini sama aja, samain. Maksudnya di sini adalah dia itu kalau kita menggunakan non linear ya, kalau non linear itu kita memakai tegangan yang kekuatan dia itu setelah leleh itu masih kita pakai gitu kan. Tetapi di sini kita ngambilnya kekuatannya saat leleh aja gitu, saat di sini aja gitu. Saat kekuatannya di sini kita pakai segini aja lah gitu. Kalau lebih ya alhamdulillah. Oke ya, cukup sampai di sini cukup ya. Maksudnya cukup penjelasan yang di baja tulangan gitu kan. Dapatnya ini dari SNI yang ini gitu kan. Nah, ini biar keren aja ya. Kalau tulangan itu ya abu-abu ya udah cukup. Ini udah paham sob ini, udah abu-abu. Oke. Ini tulang utama nih. Yang kedua adalah tulangan sengkang. Nah,
pemasangan sengkang. Kita langsung aja lah, kita copy yang add new aja lah biar jelas. Add new material, rebar user, oke. Terus yang kedua adalah saya menggunakan BJTS 280. Nah, ini dia. Nah, saya menggunakan ini untuk tulangan bagel ya, bagel atau sengkang gitu. Nah, ini. Terus ya sama kayak yang tadi, kita menggunakan angka yang sama. Terus ini juga angka yang sama. Terus yang ini berapa tadi, ini 280. Ininya adalah 350. Nah, nanti kalau adik udah udah tahu baja, nanti adik bisa menggunakan non-linear ya, aplikasinya. Kita menggunakan tegangan kekuatannya tuh setelah leleh itu ada lagi kekuatannya, sisanya berapa sih gitu kan, kita maksimalkan sampai di situ gitu kan, ada. Tapi di sini kita menggunakan yang sampai di titik leleh aja kekuatannya. Ini samain aja lah ya, inilah biar beda sedikit. Oke. Nah, material sudah cocok ya, sudah oke. Sekarang adalah saatnya kita ini yang dinanti-nanti ya, kita memodelkan frame-nya gitu kan. Yang pertama adalah di sini kan ada tumpuan, ada lapangan gitu kan. Kecuali kalau kolom kan juga bedanya di di sengkang ya. Tapi di sini sepertinya tidak ada tumpuan lapangan di bagian kolomnya. Nah, kolomnya langsung satu aja gitu kan. Oke lah. Kita langsung buat frame-nya, frame section. Nah, sekarang add new property. Kita menggunakan section designer ya, karena kita yang ngatur tulangannya dan sengkangnya langsung kita masukin sesuai dengan gambarnya gitu kan. Kalau misalnya saya kasih contoh dulu ya, untuk adik-adik yang yang tidak menggunakan section designer, misalnya nih pada pemodelan biasa ya, pasti seperti ini kan. Nah, seperti ini adik misalnya mau yang beam ya. Nah, oke. Nah, jadi di beam ini, di balok ini, adik tidak bisa memasukkan tulangannya berapa, sengkangnya berapa, jaraknya berapa, itu nggak bisa gitu, nggak bisa. Nah, tapi karena kita di sini menggunakan section designer, nah jadi kita bisa menentukan itu jaraknya berapa, terus tulangannya berapa, kita bisa gitu. Nah, enaknya di situ. Nah, ini kita cancel aja lah, langsung menggunakan section designer ya. Pada dasarnya section designer ini other ya, other terus section designer. Ini kita menggunakan beton. Kita tuh sebenarnya menggunakan kolom. Kita menggunakan kolom, tetapi di section designer itu kan ada arah X, ada arah Y, ada arah Z gitu kan. Jadi kolomnya itu kalau untuk di balok, ini kolom, di balok kan kita bujur kan gitu kan. Nah, jadi nanti enaknya di situ. Tulangan yang kalau tumpuan kan yang atasnya kan lebih banyak tuh, lebih banyak. Kalau lapangan kan yang bawahnya. Nah, nanti pas di sumbu X-nya itu yang atasnya kita banyakin untuk yang di tumpuan, kalau yang lapangan kita kecilkan gitu, kita kurangi gitu kan, sesuai dengan gambar gitu kan. Nah, langsung. Ini kita di reinforcement to be check ya, karena kita mau ngecek nih. Nah, karena tulangannya sudah digambar nih sama orang ini kan, sama orang ini gambarnya lakadarnya ya, bukan lakadarnya ya, alhamdulillah bisa dibaca ya. Nah, ini gambarnya kita masukin tulangannya gitu kan, tulangannya section designer. Nah, sekarang kita bikin dulu nih kolomnya. Nah, ini buat kolomnya, klik yang ini ya, draw solid shape, terus yang kita ambil yang di titiknya, ting. Nah, oke, cakep. Setelah itu kita masukin ini, namanya kita buat ya, kita setting ukurannya ya. Ini kita kan tadi dari titik 00 ya, sumbunya. Tingginya kolomnya berapa ini? Kita lihat dulu nih, kolomnya berapa ini? Kolomnya
Oke, K2 ya, K5. Tingginya 0,4, lebarnya 0,25. Oke. Terus yang ini dirotasi, diputar-putar nggak usah, jangan. Nanti aja di pemodelannya kita putar-putar di intersection ya kan. Nah, reinforcing. Nah, ini menggunakan sengka nggak? Oh, jelas. Setelah itu ini khusus untuk tulang utama ya, tulang utama ini ya. Nah, terus di sini kaku atau tidak kaku? Kaku. Nah, oke. Nah, ini nanti kamu jangan nongol dulu. Nah, ini kita ada banyak nih, ada dua ya. Ini yang buat kita yang di sini tulangan utama yang ini kita menggunakan BCTS 420. Nah, terus oke. Nah, kalau udah seperti ini kan udah mantap nih, udah kelihatan ya. Ini ukuran kolom kita. Nah, jadi tampak dari atas nih sesuai dengan yang di ini. Hanya saja ini kan tulangannya belum sesuai nih sama yang ini. Nah, oke. Sekarang kita setting dulu nih. Di sini ini tulangannya berapa ini? Tulangannya 14D16. Nah, tulang utamanya 14D16 gitu. Oke lah. Oke ya. Loh, kok ini? Nah, 14. Kita menggunakan tulangannya 16. Selimut betonnya di sini berapa nih? Kok ini kayaknya kekecilan ini selimut betonnya. Waduh, 0,2 cm loh. Jangan 2 cm lah. Kita suruh 3 cm lah. Kekecilan itu. 3 atau 4 cm gitu loh, di luar sekolah lagi. Karena di gambarnya itu 2 cm, jadi kita pakai aja 2 cm. Akan tetapi karena itu tidak masuk akal, maka akan kita ganti jadi 4 cm. Nanti kita bilangin sama orangnya, Pak, ininya sepertinya kurang kurang mantap gitu kan. Nah, di atas itu kan 4 biji ya, 4 biji nih. Ini 4 nih, 4. Nah, jadi kita juga harus 4 juga gitu kan, 4. Nah, jadi kita tes nih, sip. Nah, ini jaraknya sudah sudah 4 cm kesininya. Terus yang tulangannya sekarang kita ganti nih 0,08. Ini fungsinya adalah agar nanti 1, 2, 3, 4, 5, yang kanan 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Tapi ini 4 gitu kan. Oke, kita ganti yang ini, yang atas ini 4 ya. Berarti ini tadi kan 0,25. Oh, berarti ini 0,05 nih. 0,05. Ini untuk untuk mengatur jarak ini ya, jarak tulangan ini ya, agar dia itu 4, di sini 5 gitu. Terus yang ini 0,05 gitu. 0,05. Sip. Nah, cuman di sini kalau 4 cm kok mepet ya. 66 itu. Kebanyakan tulangannya ini. 2 lantai kok besi 16 tulangannya segini, tapi ya karena karena gambarnya seperti ini ya, gimana lagi ya. Tugas kita menyamain aja lah. Kita samain aja ya, 0,02. Ini terlalu mepet sepertinya ini. Saya pun juga tidak yakin gitu kan. Waduh, kalau sudah bilang tidak yakin macam mana ini. Nah, jadi di bagian sini kita menggunakan 0,02 ya, agar kalau kita apply edge nanti kebanyakan tulangannya. Ini 0,02 2 cm lah. Sebenarnya ini nggak boleh sih ya, macam mana lah. Oh, ini jadi 5 dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ini kelebihannya. Ini 1. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini juga nih kebanyakan. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5 lah. Perasaan tadi berapa ya? 4 ya. Nah, kita tes juga nih di sini. Ini 0,05
0,07 ya. Oke. Sip. 0,07. Nah, dapatnya itu berapa? Kok bisa ngitungnya 0,7 gitu kan? Jadi kan jarak ini kan tadi kan 25 cm, 25. Terus ada dikurangi 2 tinggal 21 gitu kan, 21. Nah, jadi kan totalnya kan 21 dibagi 4 gitu kan. Kalau dibagi 4 kan jaraknya kan sekitar berapa itu kan? Nah, sekitar 5 atau 6 gitu kan. 1 2 3 1 2 3 ya, bagi 3 berarti kan 7 gitu kan. Nah, bagi sip. Nah, 4 udah sesuai ya. Nah, kalau ini nanti gampang dicoba-coba aja gitu kan. Nah, setelah itu klik kanan, kita C modelnya, C. Ini buat sengkang ya, sengkang. Nah, karena ini, nah jadi teman-teman ingatin, tolong di garis bawahi ini bahwa di garis bawahi bahwa jika saya menggunakan satuannya meter, dia tuh nggak bakal muncul. Tapi kalau saya menggunakan satuan milimeter ya, nah milimeter, dia itu nanti muncul dia. Nah, jadi satuan dari uji tarik itu kan FY itu kan MPa. MPa itu kan milimeter gitu kan. Nah, jadi dia keluarnya milimeter. Atau mungkin di teman-teman komputer yang speknya bagus mungkin bisa juga keluar ya satuannya meter. Cuman di komputer saya ini yang keluar adalah menggunakan milimeter ya. Tipenya, nah, loh kok nggak keluar satu lagi? Ini ada 2 ya seharusnya. Ini ada lingkaran sama kotaknya. Ini yang kotak itu tie-nya, di tie and cross tie. Jaraknya, nah jarak dari sengkang. Nah, kita lihat gambar nih. Sengkang K2 adalah 150 menggunakan diameter 10. Oke. Kita dulu nih, kita yang ke BJTS 80, terus ya ininya 10 gitu kan. Oke, sengkangnya 150. Oke. Nah, cocok ya. Sampai sini paham. Setelah itu ada namanya istilahnya jumlah sengkang. Nah, jadi ada height ini kan. Height itu kan kalau kolom itu kan ada kotaknya, kotak. Height itu sini, ini sengkang itu kan 1 2. Ini kan ada 2 di sini nih, ada 2. Kalau misalnya 3, berarti ada sengkang di tengah-tengahnya. Mungkin teman-teman yang pernah ke lapangan tahu yang namanya sengkang sepihak itu kan. Sengkang yang sendiri aja, sengkang yang jomblo itu loh. Yang enggak ada teman ya. Enggak ada teman. Nah, jadi kalau kita bikin 3, itu ada sengkang sepihaknya. Nah, terus yang width-nya gitu kan, width-nya itu lebarnya kolom itu. Kita bikin 2 juga, 2. Jadi sisinya 2, 1 2, 1 2. Jadi kotak gitu kan. Kalau kita kasih 1, jadi nanti ada sengkang sepihak gitu. Nah, sekarang kita menggunakan yang 2 aja. Oke. Terus down. Selesai gitu kan. Lah kok nge-lag. Oke, terus di sini K2 gitu kan. K2 ya apa nih? K2 25 40. 25 kali 40. Terus nah, sebelum kita tutup ini ada beberapa yang harus kita ganti. Nah, nih. Kolom itu 0,7. Lah nggak mau, kalau di sini nggak mau dia pakai titik ini, pakai koma. Sub saya kenapa ya? Yang tahu tolong dikasih tahu dong, yang tahu. Nah, ini momen inersianya segini. Cek SNI. Oke, mantap. Terus ini jangan diganti-ganti, bos, gitu kan. Itu pun juga nggak bisa diganti, gitu kan. Nah, oke ya. Sini cocok, ini cocok, semuanya cocok. Oke, K2 selesai. Oke. Nah, untuk yang langsung aja nih. Oh, kita bikin dulu ya. Loh, apaan dong? Kucing. Nih yang K nih sudah selesai nih. Sudah selesai. Mana dia? Denah kolom lantai 1 gitu kan. Nah, K. Nah, sekarang kita bikin K1 sama
kolom praktis gitu kan. Kolom praktis ya kita modelin aja, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita masuk yang di pemodelan kolom ya. Frame. Nah, yang ini kita modify aja lah ya, Nah, biar modify, add copy gitu kan, biar nggak susah-susah gitu kan. Ini K1 gitu kan. K1 ukurannya berapa ya? K1 itu ukurannya berapa ini? 0,25 kali 0,3. Oke. Section designer. Nah, terus ini kita ganti ukurannya. Tingginya berapa tadi? 0,3 kali 0,25. Oke. 0,3 dikali 0,25. Oke. Terus tulangannya di sini atasnya 3, sampingnya 4. Atasnya kok jelek gini bentuknya. 0,3 0,25. 0,3. Bentar dulu, ini benar nggak ya? 0,3 0,25 benar ya. Oke. Selimutnya berapa ini? Selimutnya kok kecil ya dibikin orangnya selimutnya. Nah, 2 cm loh. 2 cm dibikinnya. Oke lah, kita ngikut. Sebenarnya nggak boleh ya. Terus jarak antar tulangan di atas tadi 3, sampingnya 4. Hal-hal kayak gini tuh sebenarnya ini ya bikin lama ya. Cuman ya harus seperti itu gitu kan, karena kita itu harus telaten gitu kan. Harus telaten untuk yang bagian ini gitu kan. Nah, di atasnya ini 3, sampingnya 4, cocok ya. Nah, habis itu kita sengkang ya. Sengkangnya ini meter nih, dia nggak mau ini. Oke, ini kita turutin perintahnya. Nah, klik kanan, si model. Nah, sengkangnya di sini berapa jarak sengkangnya? D10 150 gitu kan. Oke. D10 150 cocok. Nah, oke. Terus tulangannya berapa ini? Tulangannya menggunakan 10 D16. Ini kita sudah 10 ya. Oke, cocok. Oke. Nah, oke. K1 25 kali 30. Oke, cocok. Setelah itu ada lagi nih kolom praktis gitu kan. Kolom praktis. Kenapa harus dimodelkan? Modelkan saja biar komplit gitu loh. Masukin aja apa biar keren gambarnya nanti. Nah, ini 15 kali 15 ya. Bikin capek juga ya. Janganlah. Ini kita ya modifikasi aja lah. KP kan praktik lapangan ya. Nah, ini kita ganti 0,15 nah kayak kotak ya. Iya, memang kotak sih. Apa nih? 4D10 ya. 4D10. Kita ganti tulangannya. Tulangannya 10 ya. Ini kita pakai 0,1 aja lah. Nah, seperti ini ya. 4 biji 10 cm, 10 cm, diameter 10. Setelah itu kita klik kanan. Jangan nih, kita udah kena mental tadi ya, karena di sini menggunakan milimeter. Nah, klik kanan, C model. Nah, di sini sengkangnya di sini menggunakan 8 loh. Ingat ya, sengkang sekarang itu udah nggak boleh menggunakan yang diameter 6 ya. Nah, ini untung nih diameternya 8 loh. Kalau enggak ini kacau banget nih. 8. Nah, jaraknya 150. Oke, cocok. Nah, sip. Mantap. Langsung gas. Oke. Nah, kolom selesai. Gitu kan. Nah, sekarang kita masukin balok gitu kan. Nah, balok lagi.
Baloknya ada banyak ya, ada slow, ada S1, S1-nya ada 1, 2, 3, berarti ini dua gambar, S1 tumpuan sama S1 lapangan, B1 tumpuan, B1 lapangan, B2 tumpuan, B2 lapangan, sama ring bulb tumpuan dan ring bulb lapangan. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini karena videonya terlalu panjang ya, saya potong dulu sampai di sini. Nah, biar nggak bosan melihatnya gitu kan, nggak bosan, saya cukupkan dulu sampai di sini. Di part 2 nya langsung kita yang pemodelan di section designer yang balok gitu. Terima kasih. Assalamualaikum.